saya Johan Hendry. Ya, hari ini Bapak Ibu kita bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan ya untuk berkumpul hari ini walaupun secara online ya. Bapak Ibu, ya hari ini saya mau sharingkan tentang perjalanan saya, kenapa saya memilih menjalankan bisnis ini dan apa yang sudah saya dapatkan, perubahan hidup seperti apa yang saya dapatkan dari bisnis ini. Semoga sharing saya ini membantu Anda untuk berpikir dan mengambil keputusan apakah bisnis ini yang sudah di-sharingkan oleh rekan kita Pak Rogi tadi layak untuk dijalankan atau tidak. Ya, sebentar saya share screen dulu ya. Oke, Bapak Ibu. Jika ditanya latar belakang saya, tidak ada yang spesial ya. Saya hanya seorang anak yang dari dulu itu berpikir ingin punya kehidupan yang bebas ya. Saya sering sekali melihat orang-orang yang ada di TV atau mungkin saat saya nonton film di bioskop, saya melihat kayaknya enak sekali ya orang-orang artis aktor tersebut kok kayaknya mau kemana aja bisa, mau makan apa saja bisa, mau beli apa saja bisa ya. Saya memimpikan kehidupan yang bebas seperti itu. Dan saya percaya banyak orang itu pengen memiliki kehidupan yang bebas. Ya, jadi saat muda itu saya berpikir suatu hari nanti saya harus punya hidup yang bebas, saya bisa menikmati hidup. Karena dunia ini banyak negara yang indah. Ya, saya pengen ke sana, saya pengen ke sini, saya pengen punya ini, saya pengen beli ini, saya pengen semuanya. Ya, biasa ya, anak-anak muda itu kan banyak sekali keinginannya. Dan saya percaya semua manusia itu pasti punya yang namanya keinginan atau impian. Dan menurut saya yang luar biasanya itu jika kita bisa mewujudkan itu semua tanpa harus terikat yang namanya pekerjaan. Ya, dan saya percaya semua orang jika ditanya mau nggak sih nggak ngapa-ngapain, tapi kamu dapat penghasilan besar dan kamu bebas menggunakan penghasilan itu buat apa? Saya percaya semua orang pasti ingin. Ya, tapi tidak semua orang bisa mencapainya. Bapak Ibu, saya tamat SMA tidak melanjutkan yang namanya kuliah. Karena impian tadi itu ingin bebas, saya berpikir bahwa saya harus punya banyak uang untuk bisa menikmati hidup. Jadi saya ambil keputusan tamat SMA saya harus cari uang. Ya, jadi saya memutuskan untuk membuka usaha. Usaha pertama saya saat itu saya membuka toko handphone. Ya, toko handphone saya itu saya buka, saya rintis dan jalan ya. Dari usaha toko handphone itu saya punya penghasilan, saya buka lagi usaha yang kedua. Karena saya berpikir semakin banyak usaha, makin banyak penghasilan. Maka dengan penghasilan yang banyak, saya bisa menikmati hidup. Itu cara berpikir saya dulu. Dan saya berpikir yang penting uang. Ya, uang nggak segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, saya berpikir saya harus buka usaha yang lain agar penghasilan saya bertambah. Saya bukalah usaha kedua saya yaitu toko spare part mobil. Ya, saya pelajari tentang otomotif. Ya, kemudian saya pelajari, saya buka. Kemudian setelah itu tidak sampai di sana, saya membuka usaha ketiga saya. Ya, seperti tadi saya bilang, saya berpikir semakin banyak usaha, semakin kaya, semakin bisa nikmati hidup. Maka saya bukalah usaha ketiga saya. Ya, saat itu saya membuka gabung dengan teman saya membuka yang namanya kantor properti. Ya, saya bergerak di properti. Ya, kita kerjasama sebagai kontraktor, developer maupun pemasarannya juga. Ya, nah di usaha ketiga saya ini, ya ini cerita sedikit tentang latar belakang saya agar Anda tahu kenapa sih saya menjalankan bisnis Tiansi. Ya. Dan kenapa saya sudah punya banyak usaha kok mau menjalankan bisnis Tiansi lagi ya. Saya cerita sedikit. Nah, di usaha ketiga saya inilah saya ketemu dengan lingkungan-lingkungan yang menurut saya lingkungan yang luar biasa. Ya, lingkungan-lingkungan yang secara finansial dikatakan sudah cukup berada. Ya, di situ saya ketemu orang yang punya properti sampai puluhan miliar, bahkan punya properti yang dimana anaknya menyuruh saya menjual properti. Setelah terjual 6 miliar, dia dengan santainya bulan depan menanyakan ke saya,
itu kemarin rumah saya itu lakunya berapa ya, 4 miliar kah, 5 miliar, 6 miliar atau 7 miliar. Ya, Anda bayangkan ya, kalau kita lupa letak uang kita, mungkin 100-200 ribu atau mungkin 1 juta, kita lupa nominalnya, ini mungkin masih wajar. Tapi kalau lupa berapa M, ini bisa dikatakan, wah ini udah luar biasa sekali ya. Dia lupa Bapak Ibu, berapa M ini terjual gitu. Ya, makanya saya katakan tadi dari segi lingkungan, orang-orang ini cukup membuka katup saya. Ya, kenapa? Karena mereka sangat berada dan punya hal yang luar biasa. Jadi dari bisnis ketiga saya ini, saya banyak belajar tentang pola pikir orang-orang yang sudah sangat kaya di luar sana. Ya, saya juga ketemu orang yang menyuruh saya menjual rumah, dan saya kunjungi rumahnya saat itu untuk meminta data-data, dan saat itu lagi renovasi rumah beliau lagi renovasi di dapurnya, itu menghabiskan biaya sampai 5 miliar. Ya, jadi Anda bayangkan bukan membangun rumah 5 miliar, tapi merenovasi dapur 5 miliar. Nah, saya cerita ini memberitahu bahwa ternyata di luar sana banyak orang-orang yang sangat kaya. Ya, banyak bisnis-bisnis yang bisa membuat kita sangat kaya. Banyak di luar sana Bapak Ibu. Saya jumpa mereka itu saat saya membuka usaha ketiga saya. Nah, tapi yang sering saya jumpai adalah walaupun mereka sangat kaya, tapi belum tentu mereka itu punya yang namanya kebebasan pikiran. Setiap ketemu saya selalu ceritanya tentang saingan usaha, ya tentang regulasi atau hukum atau perpajakan yang berubah-berubah. Selalu ceritanya itu masalah terus. Padahal saya berpikir uangnya sudah banyak. Ternyata orang yang banyak uang di luar sana pun itu belum tentu bisa menikmati hidup. Ya, itulah usaha ketiga saya. Kemudian usaha keempat saya buka yang namanya kafe. Saya buka di Kota Medan. Saya berpikir saya pengen mengumpulkan orang-orang yang punya banyak uang ini ke kafe saya undang minum kopi. Saya ingin belajar dari mereka. Ya, karena saya berpikir jika lingkungan orang-orang yang seperti ini, udah pasti saya bisa sukses, saya bisa menikmati hidup. Ya, jadi saya buka usaha keempat saya saat itu kafe. Kemudian saya buka lagi usaha kelima saya, yaitu showroom mobil. Ya, kenapa saya buka? Karena saat saya ngundang mereka ini ke kafe saya, banyak pemilik dealer otomotif itu yang mengajak saya untuk kerjasama. Ya, jadi ada pemilik Mitsubishi, ada pemilik dealer Kia, Toyota, dan lain-lain. Mereka ajak saya untuk kerjasama. Ya, jadi saya bangunlah saat itu PT saya, PT Asia Langit Jaya. Ya, jadi ini adalah iklan ucapan selamat mereka di koran saat saya grand opening, ya, membuka showroom mobil. Ya, kemudian ini dari rekanan kita, ada dari beberapa pemilik PT, pabrik, ada dari bank, ada dari beberapa notaris, dan Anda mungkin lihat itu di atas ada sign property, itu adalah kantor saya dengan rekanan saya, kemudian di sebelahnya itu adalah kafe yang saya bangun saat itu. Nah, Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan adalah, intinya adalah, sampai saya membuka banyak usaha sekalipun, entah kenapa, apa yang saya kejar tadi di awal, tentang kebebasan tadi, itu belum bisa saya dapatkan. Walaupun ternyata lingkungan kita mensupport kita untuk bisa menjadi kaya, belum tentu mereka ini bisa membuat kita menikmati hidup. Ya, makin banyak usaha yang saya rasakan justru makin stres. Mikirkan saingan, mikirkan karyawan, mikirkan surat izin, mikirkan perpajakan, dan lain-lain. Ternyata lingkungan saja tidak cukup. Terus apa yang kedua? Kendaraan atau bisnis kita ini juga berperan besar untuk membuat kita bisa mencapai apa yang kita impikan atau tidak. Saya sudah mempunyai lingkungan yang luar biasa, tapi saya belum ketemu kendaraan yang bisa membuat saya itu bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Bisnis yang membuat saya kaya banyak, tapi yang membuat saya bebas, saya belum ketemu, walaupun disupport oleh lingkungan yang luar biasa. Nah, sampai suatu hari, ya saya ketemu dengan adik kelas saya, dia memberikan saya buku ini. Anda sudah tahu mungkin sebagian besar, cash flow quadrant. Ya, jadi dia kasih buku ini, ya, waktu saya cerita ke dia tentang stresnya menjalankan beberapa usaha,
Padahal saya pengen freedom, saya pengen bebas pikiran. Dia kasih buku ini ke saya. Dia bilang, kamu baca buku ini, nanti akan ketemu caranya bagaimana kamu itu bisa freedom, bagaimana kamu itu bisa bebas waktu dan bebas pikiran. Nah, di situ saya dengar, saya penasaran, apakah betul nih adik kelas saya ini yang tidak siapa-siapa menurut saya saat itu, apakah dia betul-betul bisa memberikan solusi tentang apa yang saya inginkan. Ya, singkat cerita saya baca buku itu, di buku itu dikatakan bahwa ada dua manusia, kategori manusia di dunia ini. Yang pertama adalah paradigma umum, ya, adalah orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Saat mereka nggak bekerja, penghasilan mereka berhenti. Ya, itu adalah saya saat itu, ya. Kemudian dikatakan ada yang namanya paradigma sukses. Di buku itu dikatakan, jika Anda ingin betul-betul menikmati hidup, betul-betul freedom, Anda harus bangun yang namanya aset. Ya, di situ saya terbuka pola pikir saya bahwa, oh berarti saya harus bangun yang namanya aset. Pantasan selama ini saya nggak bisa menikmati hidup karena saya belum bangun yang namanya aset. Nah, singkat cerita, saya pelajari bisnis Tianxi, Bapak Ibu, ya, banyak teman-teman saya bilang, aduh itu bisnis yang nggak jelas, bisnis tipu-tipuan dan lain-lain, tapi saya nggak peduli karena dari dulu saya mengejar yang namanya kebebasan, ya. Jadi ada cara, salah satu jalan saya coba, Bapak Ibu, saya pelajari bisnis ini, dan saat saya bergabung ternyata di tahun itu ada kualifikasi reward jalan-jalan ke China, ya, dan di mana saat nanti di China dikatakan akan dikunjungi pabrik pusat kita di China. Nah, mendengar itu saya langsung komitmen, saya bilang saya harus berangkat ke China. Saya mau lihat seperti apa bisnis ini, layak atau tidak dikerjakan. Ya, singkat cerita, saya lolos rewardnya, saya berangkat ke China. Dan di China itu, saya kagetnya minta ampun Bapak Ibu, saya melihat kawasan industri kita luar biasa, ya. Saya udah banyak melihat pabrik, melihat usaha-usaha besar, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kawasan industri Tianxi. Ya, di depan kawasan kita itu ada puluhan bahkan ratusan bendera negara. Ya, negara-negara yang kerjasama dengan perusahaan kita, di mana di hampir semua negara itu kita punya kantor cabangnya. Jadi ini bisnis yang gila sekali. Dan bahkan yang saya kaget itu di depan kawasan industri kita itu ada 2 bendera PBB. Ya, jadi banyak teman saya bilang itu tuh bisnis nggak jelas. Aduh, kamu kok mau jalankan bisnis Tianxi, bisnis MLM, bisnis tipu menipu, bisnis bla bla bla, bisnis yang buang-buang waktu, bisnis yang aduh itu tidak bergengsi sekali dan lain-lain. Saya sengaja foto di depan ini Bapak Ibu, ya, saya kasih lihat mereka bendera PBB. Saya kirim ke semua teman-teman saya yang pengusaha-pengusaha. Saya bilang, bro, kalau kamu bilang ini bisnis nggak jelas, bisnis yang didukung PBB saja kamu bilang tidak jelas, apalagi bisnis kita. Kalau kamu bilang bisnis yang didukung PBB adalah bisnis tipu menipu, berarti kita lebih penipu karena kita nggak didukung PBB. Kalau kamu bilang ini buang-buang waktu, apalagi bisnis kita yang tidak punya masa depan. Kalau mereka katakan ini tidak ada masa depannya, apalagi bisnis kita. Ya, saya sengaja foto Bapak Ibu. Ini senjata saya buat mematahkan kata-kata mereka, ya, karena menurut saya didukung PBB ini nggak sembarangan. Ya, ini berarti bisnis yang betul-betul berpengaruh di dunia. Ya, karena memang terbukti melalui bisnis kita, ya, melalui produk kesehatan kita banyak manusia yang sembuh. Ya, melalui bisnisnya banyak negara-negara yang bisa angka penganggurannya itu turun karena ada bisnis kita, ya, sehingga bisnis kita ini didukung dunia, bisa meningkatkan perekonomian sebuah negara, ya, karena bisnis kita ini tidak memandang latar belakang dan bahkan modalnya sangat kecil tapi hasilnya sangat luar biasa, ya. Dan singkat cerita, ya, setelah pulang dari sini saya komitmen Bapak Ibu, saya 100% fokus di bisnis ini, saya nggak peduli lagi kata-kata mereka, ya. Saya pulang, saya gila-gilaan jalankan bisnis ini, ya, dan beberapa tahun kemudian saya terima mobil pertama dan 2 tahun kemudian saya terima mobil kedua, ya, dan kami datang lagi ke kawasan industrinya. Saat itu kumpul 60.000 orang dan semua penerima reward itu di-impact di panggung internasional. Ya, penghargaan bisnis ini luar biasa sekali. Anda berhasil, Anda dihargai di panggung internasional di hadapan 60.000 orang saat itu. Ya, dari berbagai latar belakang. Ya, bukan cuma satu negara menghargai Anda, tapi dunia menghargai Anda, Bapak Ibu, jika Anda berhasil di bisnis ini, ya. Bapak Ibu, yang gilanya lagi yang memberikan simbolis itu bukan manajernya, bukan CEO negara tersebut, tapi langsung ownernya, Bapak Ibu. Ya, orang yang punya aset ratusan triliun
itu berdiri berjam-jam di panggung untuk berfoto satu persatu dengan penerima reward. Padahal beliau bisa menyuruh manajernya untuk berfoto, tapi beliau tidak mau karena beliau sangat menghargai orang-orang yang memang serius jalankan bisnis ini. Anda bisa berfoto dengan orang-orang yang punya aset ratusan triliun, yang mungkin itu mustahil akan Anda jumpai di luar sana. Ya, dia mau nunggu berjam-jam untuk memberikan penghargaan kepada Anda. Sangat mulia sekali, ya. Dan ini mobil-mobil yang dibagikan untuk distributor China, ya, untuk luar negeri, sebagian diberikan cash reward, ya, uang tunai. Jadi percaya nggak percaya sudah telat, ya, sudah dibagikan. Jadi ini bisnis tipu menipu nggak mungkin, ya, sudah telat. Ya, jadi nggak usah dibahas lagi, sudah dibagikan. Ini dia foto-foto penerima reward, ini dipajang di depan gerbang masuk kawasan Tianxi. Jadi waktu acara 60.000 orang itu, semua orang yang masuk ke acara tersebut itu melihat foto-foto penerima reward. Ya, saya nggak kebayang Bapak Ibu bisa ditampilkan fotonya di situ. Ya, lahir boleh di kota kecil, bisnis ini nggak memandang itu. Ya, Anda lahir dimanapun, kota kecil, kampung, kota, atau ibu kota sekalipun, tapi Anda jalankan bisnis ini, Anda berhasil, Anda dihargai dunia. Ya, luar biasa penghargaan di bisnis ini. Ya, ini dia acara yang saya bilang tadi, 60.000 orang, itu Anda lihat ada dua bendera PBB, dan kiri kanan itu ada bendera puluhan negara. Ya, jadi bisnis yang tidak main-main, Bapak Ibu. Ya, ini mobil yang saya terima, saya upgrade BMW. Ya, mobil ini membantu saya untuk mengambil keputusan. Ya, di mana saat 2014, ya, saat kualifikasi mobil ini, jujur itu adalah waktu tersibuk saya di konvensional. Ya, jujur sangat sibuk sekali, ya, karena saya membuka beberapa cabang saat itu. Ya, saya belum 100% bisa dikatakan punya penghasilan dari bisnis Tianxi. Saya sibuk masih di konvensional. Tapi yang gilanya lagi Bapak Ibu, saat saya waktunya sibuk tersita di konvensional, di tahun itu juga saya dinobatkan sebagai penerima reward mobil oleh bisnis ini. Di situ saya kagetnya minta ampun Bapak Ibu. Di situ saya teringat kata adik kelas saya yang menawarkan bisnis ini. Dia bilang, saat kamu serius jalankan bisnis ini dan aset kamu terbentuk, saat kamu tinggalkan bisnis ini pun, aset ini akan memberikan hasil kepada kamu, walaupun kamu tidak kerja atau fokus lagi di dalamnya. Dan ternyata terbukti, ya, saat aset kita terbentuk, penghasilan kita, ya, bahkan reward bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Yang penting Anda serius jalankan bisnis ini. Ini betul-betul bisnis yang bisa membuat kita itu passive income. Ya, jalankan serius, aset terbentuk, Anda bisa nikmati hidup. Ya, jadi setelah dapat mobil ini, saya dan istri saya mengambil keputusan kami tidak mau menjalankan usaha konvensional lagi karena terlalu stres saya di sana. Sejak terima mobil ini, kami fokus 100% menjalankan bisnis Tianxi. Ya, ini reward yang kami dapatkan. Ya, jadi tiap tahun itu sebelum pandemi Bapak Ibu itu jalan-jalan 1, 2, 3 bahkan 4 kali ke luar negeri, ya, dan free dari bisnis ini. Ya, jadi rewardnya dapat, penghasilannya dapat, freedomnya dapat, jalan-jalannya dapat. Jadi full semua penghasilan dari bisnis ini itu untuk investasi. Ya, jadi penghasilan saya dari Tianxi ini saya gunakan untuk investasi ke properti, Bapak Ibu, ya. Saya mau beli beberapa properti. Saat saya buka usaha saya yang banyak tadi di awal, saya tidak punya yang namanya investasi properti karena saya berpikir mending uangnya digunakan untuk tambah modal. Tapi sejak di bisnis ini, karena tidak ada gaji karyawan, tidak ada harus tanam modal, tidak ada harus iklan dan lain-lain, maka semuanya full saya gunakan untuk investasi. Ya, saya investasi beberapa properti, dan yang gilanya aset ini memberikan properti, dan properti ini saya sewakan beberapa Bapak Ibu, dan dari sewa itu, uang sewanya saja itu melebihi pengeluaran saya tiap bulan. Ya, jadi full penghasilan Tianxi ini bisa saya gunakan untuk investasi lagi. Ya, luar biasa, betul-betul saya mendapatkan kebebasan dari bisnis ini, ya. Dan ini saya beli salah satunya saat pandemi, ya, saat orang banyak yang stres, banyak yang di PHK, justru kita bukan hanya bertahan hidup, tapi justru bisa investasi. Ya, menurut saya bisnis ini layak diperjuangkan. Nah, Bapak Ibu, itulah sejarah saya, perjalanan saya jalankan bisnis Tianxi. Yang mau saya sampaikan adalah setiap dari kita pasti punya yang namanya impian. Dan kita mungkin selalu tiap malam itu berdoa, Tuhan tolong ubah hidup saya, Tuhan tolong berikan kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa saat kita mau berubah, jangan lupakan satu hal, bahwa tetap harus ada proses di dalam perubahan tersebut.
Tidak ada jalan yang mulus, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita berdoa, Tuhan, gaji saya terlalu kecil, saya pengen gaji yang besar. Tidak mungkin langsung besok bos kita telepon, gaji kamu naik ya 2 kali lipat. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang pengusaha berdoa, Tuhan, saya udah stres memikirkan pekerjaan saya, memikirkan usaha saya, tolong berikan saya kehidupan yang nyaman. Tidak mungkin tiba-tiba Tuhan bilang, udah kamu tutup usaha kamu saya kasih penghasilan tiap bulan. Tidak mungkin itu langsung terjadi. Ada proses yang harus kita lalui saat kita ingin berubah. Dan ingat, bukan langsung Tuhan yang datang mengubah kehidupan kita. Biasanya Tuhan menggunakan perantaranya, yaitu sesama. Ya, sesama mendatangi kita, memberikan peluang informasi, dan itu kita harus pilih, Bapak Ibu. Saya tahu saat datang banyak peluang dalam hidup kita, selalu akan membuat kita itu bingung. Peluang mana yang harus kita pilih? Ya, mana jalan yang terbaik agar hidup saya bisa berubah? Mana yang bisa mewujudkan impian saya? Yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu, peluang datang banyak dalam hidup kita. Pilihlah peluang yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Saya, Bapak Ibu, punya impian yang ingin bebas. Bukan cuma kaya, tapi saya ingin bebas. Begitu Tianxi datang, peluang usaha ini datang ke saya, ya, saya melihat orang-orang yang menjalankan bisnis ini, kehidupannya betul-betul bebas. Bebas mau kemanapun mereka mau, ya, tidak stres memikirkan karyawan, tidak terikat waktu di usaha mereka, bisa bangun rumah mewah, bisa keluar negeri kapanpun. Saya melihat itu, Bapak Ibu. Saya melihat bahwa masa depan peluang usaha Tianxi ini bisa mewujudkan impian saya. Maka itulah saya memilih jalan kenapa saya jalankan Tianxi. Banyak peluang yang datang dalam hidup kita setiap hari. Pilihlah peluang yang memang bisa mewujudkan impian Anda. Ya, kalau ada peluang di luar sana yang bisa mewujudkan impian Anda, silakan Anda pilih. Tapi jika Anda sama seperti saya, punya impian yang ingin bebas, ya, tidak stres, tidak memikirkan hutang, tidak memikirkan saingan dan lain-lain, mungkin Tianxi ini adalah salah satu jalan yang layak Anda coba, ya. Dan saat kita sudah memilih jalan tersebut, ingat Bapak Ibu, ya, kalau prinsip saya, bagaimana caranya biar kita tidak salah mengambil keputusan. Simpel saja. Apapun peluang yang datang dalam hidup kita, itu hasilnya cuma 2. Sukses atau gagal. Sukses atau gagal. Tidak ada yang lain. Apapun peluang, hanya ada 2 hasilnya. Sukses atau gagal. Saya prinsipnya tidak mau terlalu mikir ribet, Bapak Ibu. Setiap ada peluang, saya mikir, sukses, kalau sukses, saya bagaimana? Ya, kalau gagal, saya bagaimana? Saat datang peluang Tianxi, saya melihat, jika saya sukses, maka impian saya bisa terwujud. Maka saya bisa freedom. Saya bisa bebas uang, bebas waktu. Berarti ini adalah yang saya cari. Tapi tunggu dulu. Kalau saya gagal, bagaimana? Saya melihat, dari segi modal, dengan modal 1 jutaan, kita bisa membangun aset di bisnis ini. 1 jutaan, dan mendapatkan kebebasan. Bukan cuma mobil mewah, bukan cuma rumah mewah, tapi kebebasan hanya dengan 1 juta. Saya berpikir, wah, ini resiko yang tidak sebanding. Bagaimana dengan waktu? Apakah begitu saya harus jalankan bisnis ini, saya harus meninggalkan usaha saya? Ternyata tidak. Kita bisa jalankan bisnis ini di waktu-waktu luang kita. Saya menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu, saat saya sibuk di usaha konvensional saya. Ya, karena saya berpikir, walaupun fisik saya di konvensional, tapi fokus saya, pikiran saya, itu di bisnis ini, membangun aset. Ya, fokus itu tuh nggak dilihat dari fisik kita di mana, tapi fokus itu dilihat dari pikiran kita. Fisik boleh di konvensional, tapi kalau pikiran Anda, Bapak Ibu, di bisnis ini membangun aset, pasti aset Anda terbentuk. Ya, jadi fokus itu bukan lihat dari fisik Anda lagi kerja, lagi sibuk, tapi pikiran. Ya, Bapak Ibu, ini yang membuat saya mengambil keputusan fight di bisnis ini. Karena saya lihat resiko dan apa yang saya dapat itu tidak sebanding. Sama seperti air mineral, kita ambil contoh Aqua. Jika Aqua harganya 2.000, dijual di restoran 10.000, pasti kita katakan mahal. 10.000 mahal. Tapi jika mobil kita ambil Pajero harganya 500 juta, baru 500 juta, ada yang jual 100 juta, pasti kita bilang itu murah. 10.000 mahal, 100 juta murah. Kenapa 10.000 mahal dan 100 juta murah? Karena 100 juta bisa dapat Pajero. Jadi bukan apa yang kita keluarkan, tapi apa yang akan kita dapat. Itu jauh lebih penting, Bapak Ibu. Ya, 500 juta harga Pajero bisa kita dapat 100 juta. Itu membuat Pajero yang mahal itu menjadi murah. Bapak Ibu, bisnis di sini bukan menawarkan Anda penghasilan 1 juta, tapi menawarkan Anda yang namanya kebebasan. Kebebasan waktu, kebebasan pikiran, dan kebebasan uang.
ini tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan di awal. Karena itu Bapak Ibu, selamat mengambil keputusan, apapun keputusan Anda, doakan keputusan itu bisa mewujudkan impian Anda dan keluarga Anda. Saya Johan Hendry, sukses buat kita semuanya. Saya kembalikan ke Pak Royan.